Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Wa ma lana Rabbana siwaka ya hasbana ya dhal ula wal ghina wa ya qawi ya matin. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Uzkurullah, ingat Allah supaya kita bahagia. Jadi apa resep bahagia? Resep bahagia ingat Allah, nggak ada yang lain. Kalau andainya bisa kita kumpulkan orang-orang yang kita anggap senang di dunia ini, coba sesekali jumpai apa namanya, tanya dulu orang-orang yang kau anggap bahagia, itu orangnya senang, orang senang. Kau tanya dulu langsung dia senang nggak, hidup bahagia nggak hatinya itu? Hah? Coba dulu, coba tanya dulu orang itu. Punya rumah laksana istana, coba jumpai orangnya, hidupnya tenang atau tidak, diwawancarai secara jujur, nggak ada bahagianya kalau dia tidak dekat dengan Allah. Jadi coba tanya orang yang susah, kau lihat nggak ada rumahnya, tanahnya pun tak ada, bajunya cuma yang dipakainya tok, tapi dia dekat dengan Allah, kau tanya bahagia nggak? Pusing 7 keliling kita mendengarkannya. Dia senang bahagia melebihi dari apa yang kita pikirkan. Lalu kita mengatakan bohong, dia itu nggak bahagia dia itu. Kenapa? Karena kita melihat dari luar. Di luar adalah mungkin bahagia, dia makan aja susah, apa aja kejepit segala macam susah, kena covid kejepit. Coba. Coba cakapi orang gila, dekati orang gila. Orang gila itu nggak ada yang dipikirkan. Dimanapun dia duduk, dia nampak kelihatan senang. Macam manapun rambutnya, macam manapun kotornya, dia tidak peduli dengan dunia ini. Seharusnya kita begitu. Kita tidak peduli dengan kehidupan hiruk pikuk dunia. Kita pedulikan bagaimana kita dengan Allah. Dia nggak ada peduli dia apapun. Apa kata orang, ya gila? Iya senang dia, ketawa dia. Kau bilang dia gila, ketawa dia. Kenapa? Karena yang dia tuju adalah gini. Yang saya maksud itu begini. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang diciptakan Allah ini yang sia-sia. Mulai dari semut, mulai daripada lalat, orang gila. Apalah gunanya kalau kita pikir-pikir? Allah ciptakan orang gila. Kenapa lah harus ada orang gila Allah ciptakan? Allah itu adil atau tidak? Pertanyaan itu akan ke sana. Allah itu nggak adil. Kenapa harus diciptakannya orang gila? Padahal disitulah letak keadilan Allah. Dan disitulah letak kelihatan kekayaan Allah yang tidak terhitung. Sekaya apapun kau, andaikan siapa di antara kita yang paling kaya di dunia ini siapa? Coba, siapa yang paling kaya? Udahlah di Indonesia ini, contoh Hotman Paris paling kaya. Coba tanya dia, punya dia orang gila di rumahnya? Dia enggak punya. Tapi Allah punya. Allah punya. Jadi enggak ada yang susah. Siapa yang maha kaya? Allah. Apa yang kau punya? Allah punya.
Allah, apa yang Allah punya, kamu tak punya. Lalu kenapa kau cari? Berharap kepada orang yang tak punya. Lebih baik punya, berharap kepada yang punya. Siapa yang perlu kita ingat? Nah, sekarang gini. Ketika kau berdampingan dengan orang yang punya, yang kau rasa punya, kau merasa aman apa enggak? Dalam perjalanan, kemana kau jalan, kau nggak punya apa-apa, tapi kawanmu punya, kau merasa aman apa enggak? Merasa aman. Nah, kalau kau bersama Allah yang punya segalanya, bahkan kau juga punya Allah, yang kau rasa yang punya itu tadi punya Allah, lalu kenapa kau nggak aman? Kenapa kau nggak merasa nyaman hidup? Karena apa? Kenapa sampai hari ini kita belum merasa nyaman dalam hidup ini? Karena kita belum seutuhnya punya, merasa punya. Kalau kita punya Allah, Allah punya siapa? Kita ini punya Allah, tapi kita nggak punya Allah. Allah punya kita, Allah punya kita. Kita nggak punya Allah. Sebenarnya kita bisa memiliki Allah. Senantiasa kita tidak lepas dari Allah, tapi hati kita lepas karena kita tidak mengenali Allah dengan baik. Sebagaimana kau nyaman dalam perjalanan, kau dijatuhkan di tengah lautan, sudah, tapi kau diberikan kenyamanan dengan pakaian pelampung, kemudian kau tahu kau akan diselamatkan dengan orang yang hebat, orang yang punya kapal, orang yang sudah punya pesawat. Kau akan nyaman, dijatuhkan pun kau nggak takut. Ketika kau sendiri masuk ke dalam kebun binatang, di situ ada harimau, di situ ada segala macam, nggak ada orang yang, nggak ada pawangnya, kau akan takut terbirit-birit. Dalam segala hal kau akan takut. Pikiranmu akan begini, begitu, segala macam. Tapi ketika ada pawang di samping, kau akan santai, kau akan nyaman berjalan, melangkah. Langkahmu pun seolah langkah pasti, meyakinkan. Bahkan kadang-kadang ada rasa bangga. Enak, gitu ya. Itu baru pawang. Itu baru pawang. Coba kalau dengan Allah. Lihat ketika Habib Umar dulu berjalan, dia mau berdakwah ke Afrika, ke pedalaman Afrika. Jadi orang ini, polisi tentara ini melarang. Polisi tentara ini adalah Kristen, tapi mereka melarang karena berbahaya. Di sana nanti ada binatang buas. Nggak apa-apa, dia tetap berjalan. Ayo, kita nggak apa-apa. Begitu sampai, datanglah betul yang dia apa itu, datang harimau, singa datang. Dua tentara ini yang mengawal ini udah ketakutan, mereka juga takut. Ini harimau luar biasa. Jangan turun katanya, kata tentara ini. Dia turun, disapanya harimau ini. Karena yang datang ini bersama dengan merasa aman karena ada disapa, mengomong dia sama apa itu. Ngomong dia Habib Umar dengan harimau tadi. Kita bisa. Bisa. Cuman betul apa enggak? Karena kita belum ya. Dalam kehidupan ini juga begitu. Bukan hanya menghadapi harimau itu tadi. Betul enggak Allah lihat saya ini? Allah kasih enggak? Kan masih banyak, terlalu banyak keraguan dalam kehidupan kita, sehingga Allah juga tidak seutuhnya memberikan kepada kita. Andaikan betul-betul kita yakin dengan Allah, yakin bersama dengan Allah, yakin kita punya Allah, maka insya Allah semua kehidupan ini akan terasa nyaman. Tapi karena kita merasa takut tak makan, takut ini, takut itu, takut tak enak, takut,
kita kan dihantui dengan rasa takut. Tidak takut dengan Allah, dihantui dengan rasa takut yang macam-macam. Takut sakit, takut mati. Hari ini sudah 3 bulan kita dihantui rasa takut dengan sesuatu yang tak nampak, yang tak jelas, tapi itu makhluk sama dengan kita, sama dengan kita. Bahkan kita lebih mulia daripada makhluk itu, tapi makhluk itu hari ini lebih ditakuti daripada yang punya. Siapa yang punya? Saking takutnya kepada makhluk yang satu ini, orang berani meninggalkan kewajibannya kepada yang punya, haknya kepada yang punya. Ya. Jadi ini yang perlu diperbaharui keyakinan kita itu di situ. Maka itulah pentingnya kita berzikir Allah, Allah, Allah. Kenapa Allah? Kenapa la ilaha illallah? Allah itu menetapkan isbat dalam hati supaya tidak ada yang lain dalam kehidupan kita kecuali Allah. Kaifa anta khulu minal muwahhidin? Bagaimana kau bisa mengatakan kau itu orang ahli tauhid, ahli Allah? Wa qalbaka yamla'u mimma siwa, sedangkan hatimu dipenuhi selain daripada Allah. Bagaimana kita menjadi ahli Allah? Bagaimana mungkin kita bisa menjadi ahli tauhid? Bagaimana mungkin kita bisa menjadi kekasih Allah sedangkan hati kita dipenuhi selain daripada Allah? Seharusnya hati itu dipenuhi dengan Allah. Zikirlah Allah, 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 Allah. Apa itu? Allah yang tidak, Allah yang baqa, Allah yang mukhalafat lil hawadits, Allah yang qiyamu bi nafsi, Allah yang merafatnya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang kidam, yang baqa, mukhalafat lil qiyamu bi nafsi kecuali Allah. La ilaha illallah. Perbaharui. Lalu mana senjata kita yang paling ampuh? Senjata kita yang paling ampuh dalam hidup ini adalah mengisi hati dengan zikir kepada Allah. Senjata kita Allah. Kemana-mana Allah. Ini jumpa muka cemberut. Nengok mukanya orang udah ketakutan. Kerutnya kerut 9. Kenapa kerut 9? Karena menghadapi dunia penuh dengan kerutan. Belum apa-apa. Belum apa-apa. Belum apa-apa. Akhirnya apa? Entah berapa kali gitu. Habis itu tarik dah. Coba susahnya hidup itu nampak. Lihat. Susahnya hidup kita gara-gara itu. Padahal ini semuanya makhluk. Kita sesama makhluk sudah saling menakuti, saling فرج على المسلمين